Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky dan juga Bu Diarani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas F. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi di chapter 17 yakni mengenai partnership liquidation atau likuidasi persekutuan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205, lalu yang kedua ada Melati Dinda Wulandari dengan NPM akhir 214, lalu yang ketiga ada Elisia Arisanti dengan NPM akhir 217, lalu yang terakhir saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai the liquidation process atau proses likuidasi. Jadi, biasanya likuidasi persekutuan itu melibatkan beberapa hal, yakni yang pertama, mengkonversi aset non-kas menjadi kas, lalu yang kedua, mengakui keuntungan dan kerugian serta biaya yang timbul selama periode likuidasi, lalu yang ketiga, menyelesaikan semua kewajiban, lalu yang keempat, mendistribusikan kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir dalam akun modal mereka. Nah, deskripsi umum dari proses likuidasi ini mengasumsikan beberapa hal, yakni yang pertama, persekutuan dalam keadaan solvent, yaitu aset persekutuan melebihi kewajiban persekutuan, lalu yang kedua, semua sekutu memiliki ekuitas dalam aset bersih persekutuan, lalu yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman yang masih terutang kepada sekutu manapun, dan yang keempat, yang terakhir, yakni semua aset dikonversi menjadi kas sebelum kas apapun didistribusikan kepada para sekutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simple transaction liquidation atau likuidasi sederhana persekutuan, di mana di sini itu terdapat contoh soal, yakni pada before transaction, pada sisi aset terdapat cash sebesar 10, ada account receivable sebesar 30, ada inventory sebesar 30, dan juga plan aset sebesar 40, sehingga totalnya ada 110. Lalu di sisi liabilities dan juga equity, ada account payable sebesar 40, ada loan from whole sebesar 10, ada whole capital sebesar 25, dan juga gear capital sebesar 35, sehingga totalnya ada 110. Nah, di sini itu whole dan juga gear membagi laba dan rugi masing-masing sebesar 70% dan juga 30%. Dan mereka sepakat untuk melikuidasi persekutuan sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Nah, misalkan pada 5 Januari 2017, persediaan terjual seharga 25.000, aset tetap terjual seharga 30.000, dan 22.000 berhasil ditagih sebagai penyelesaian akhir dari piutang usaha. Nah, after transaction, tadi kan persediaan sudah terjual seharga 25.000, lalu aset tetap juga sudah terjual seharga 30.000, dan juga piutang yang ditagih sudah terbayar seharga 22.000. Nah, jadi kan kasnya itu juga bertambah, yakni dari total semuanya yakni sebesar 77.000, di mana kas awalnya itu kan juga 10.000, jadi ditambah 10.000 ditambah 77.000, tadi totalnya yakni 87.000. Nah, sehingga di sisi aset dan juga liabilities dan equity itu balance, yakni sama-sama di 87.000. Nah, pada final step, di mana menurut aturan pembayaran itu harus dilakukan secara berurutan, yakni yang pertama yakni membayar utang kepada pihak luar atau utang usaha yakni sebesar 40.000, lalu kita harus membayar juga utang kepada sekutu yakni pada pinjaman whole sebesar 10.000, dan sisanya yakni kita akan membayarkan kepada sekutu sesuai dengan modal akhir, yakni modal whole sebesar 8.900, dan whole juga akan menerima sebesar 8.900, lalu modal gear sebesar 28.100, dan gear juga akan menerima sebesar 28.100. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai debit capital balance in a solvent atau saldo modal debit dalam persekutuan yang solvent. Nah, di mana di sini itu ada dua kondisi, yakni solvent dan juga insolvent, di mana solvent sendiri itu mampu membayar dan juga insolvent itu sebaliknya.
Yang pertama kita akan membahas yang solvent, yakni mampu membayar, di mana di sini itu di posisi debit, yakni ada cash sebesar 25 dan juga J capital sebesar 3. Nah, sedangkan di posisi kredit ada Jim capital sebesar 16 dan juga J capital sebesar 12, di mana di posisi debit itu totalnya sebesar 28 dan di posisi kredit itu totalnya ada 28. Dan sebelumnya perlu diketahui juga bahwa proporsi kepemilikan untuk J itu sebesar 40%, untuk Jim itu sebesar 40%, dan juga untuk Joe itu sebesar 20%. Nah, apabila J itu mampu untuk membayarkan 3.000 itu, maka J itu harus menyetorkan dari uang pribadinya ke persekutuan. Nah, sehingga apabila sudah disetor, maka kas akan naik dari 25.000 itu akan menjadi 28.000. Nah, maka modal J itu akan menjadi 0 karena kas sudah ditutup. Nah, sisa kasnya kan 28.000. Nah, sisanya itu akan langsung dibagikan sesuai dengan saldo modal akhir, yakni ke Jim sebesar 16.000 dan juga ke Joy sebesar 12.000. Nah, selanjutnya yakni di posisi insolvent atau belum mampu membayar, di soal yang sama juga. Jadi, kalau misalkan ada saldo debit sebesar 3.000, maka saldo itu akan dianggap sebagai beban atau kerugian tambahan yang harus ditutup oleh partner lain yang masih mempunyai saldo positif. Nah, maka dari itu, modal Jim dan Joy itu akan diturunkan menyesuaikan dengan kerugian yang mereka tanggung sesuai dengan rasio proporsi kepemilikan tadi. Nah, maka Jim itu kan awalnya 16.000, lalu dikurangi dengan 2.000, maka sisanya itu akan menjadi 14.000. Nah, begitu juga dengan Joy, awalnya kan mempunyai 12.000, lalu dikurangi dengan 1.000, maka sisanya yakni 11.000. Nah, karena kasnya kan sisa 25.000, maka akan dibagikan kepada Jim dan juga Joy, di mana kepada Jim sebesar 14.000, lalu kepada Joy sebesar 11.000. Nah, sama juga seperti pada posisi solvent, pada posisi insolvent ini, modal J itu akan menjadi 0 karena sudah ditutup oleh saldo positif dari Jim dan juga dari Joy. Nah, di sini ada safe payments to partner atau pembayaran aman kepada partner. Nah, pembayaran aman itu merupakan distribusi yang dapat dilakukan kepada partner dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan itu tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau menyelaraskan kembali modal partner. Nah, perhitungan pembayaran aman itu didasarkan pada asumsi-asumsi berikut seperti semua mitra secara pribadi itu tidak mampu membayar hutang. Yang kedua, semua aset non-tunai mewakili kerugian potensial. Nah, selain itu, saat menghitung pembayaran aman, kemitraan itu dapat menahan jumlah tertentu dari kas yang tersedia untuk menutupi biaya likuidasi, kewajiban yang tidak tercatat, dan keadaan darurat umum. Nah, jumlah kas yang ditahan itu merupakan kerugian potensial bagi mitra dan dianggap sebagai kerugian untuk tujuan menentukan pembayaran aman. Installment liquidation atau likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap melibatkan pembagian kas kepada mitra seiring ketersediaannya selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi direalisasikan. Alternatifnya adalah likuidasi sederhana, di mana kas tidak dibagikan kepada mitra hingga semua keuntungan dan kerugian likuidasi direalisasikan dan tercermin dalam saldo akun modal mitra. Kemudian yaitu General Principle of Installment Liquidation atau prinsip umum likuidasi bertahap. Likuidasi yang teratur dari suatu kemitraan yang solvabel dapat dilakukan dengan pembagian kas yang tersedia secara berkala, hingga semua aset non-tunai dikonversi menjadi kas. Kewajiban selain yang terkait dengan mitra harus dibayarkan sebelum pembagian dana kepada mitra dilakukan. Setelah dana tersedia untuk didistribusikan kepada mitra, jumlah yang akan didistribusikan kepada masing-masing mitra dapat ditentukan dengan menyusun jadwal pembayaran aman untuk setiap angsuran distribusi. Jadwal pembayaran aman tidak diperlukan jika rekening modal pada awal proses likuidasi berada dalam rasio pembagian keuntungan dan kerugian mitra yang relatif dan tidak ada saldo pinjaman atau uang muka mitra. Dalam hal ini, semua distribusi kepada mitra akan dilakukan sesuai dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian mitra yang relatif.
Ketika pembayaran angsuran kepada mitra ditentukan menggunakan jadwal pembayaran yang aman, urutan distribusi akan diatur sedemikian rupa sehingga sisa saldo modal atau saldo ekuitas jika ada pinjaman dengan mitra setelah setiap distribusi akan semakin mendekati keselarasan dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian mitra. Setelah semua mitra termasuk dalam distribusi angsuran, saldo modal yang tersisa akan sejalan, dan pembayaran angsuran selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan rasio pembagian keuntungan. Oleh karena itu, meskipun akun modal tidak sejalan pada awal proses likuidasi, jika semua mitra termasuk dalam angsuran pertama, pembayaran angsuran selanjutnya kepada mitra akan dilakukan sesuai dengan rasio pembagian keuntungan. Dan jadwal pembayaran aman tambahan tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu installment liquidation illustration atau ilustrasi likuidasi bertahap. Kemitraan antara debt dan CAN serta REN akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2016. Seluruh kas yang tersedia kecuali saldo cadangan sebesar $20.000 akan didistribusikan pada akhir setiap bulan hingga proses likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugian dibagi sebesar 50%, 30%, dan 20% oleh debt, CAN, dan REN secara masing-masing. Berikut terdapat neraca kemitraan per 31 Desember 2016 dengan isi sebagai berikut. Kemudian terdapat ringkasan peristiwa likuidasi, yaitu dimulai dari Januari 2017, pinjaman kepada REN dikompensasikan dengan saldo modalnya. Goodwill dihapuskan, $200.000 dikumpulkan sebagai pembayaran awal, barang persediaan senilai $160.000 dijual seharga $200.000. Kewajiban non-pemilik diselesaikan sesuai nilai tercatat dan kas didistribusikan. Kemudian yang kedua yaitu ada pada bulan Februari 2017, peralatan dengan nilai buku $80.000 dijual seharga $60.000. Barang persediaan sisa dijual seharga $180.000. Biaya likuidasi sebesar $4.000 dibayarkan, liabilitas sebesar $8.000 ditemukan dan dibayarkan, dan uang dan kas didistribusikan. Selanjutnya yaitu Maret 2017, tanah dijual seharga $150.000, biaya dilikuidasi sebesar $5.000 dibayarkan, dan kas didistribusikan. Kemudian April 2017, peralatan yang tersisa dijual seharga $150.000, piutang yang tersisa dihapus, dan seluruh kas yang tersedia didistribusikan dalam likuidasi akhir kemitraan. Untuk selanjutnya yaitu likuidasi pada bulan Januari. Di sini terdapat jurnal-jurnal yang sudah dicatat pada likuidasi bulan Januari. Yang pertama yaitu ada REN Capital sebesar 40 pada loan to rent sebesar 40. Jurnal ini untuk mengimbangi pinjaman dengan modal. Kemudian selanjutnya yaitu ada debt capital sebesar 20, CAN capital sebesar 12, REN capital sebesar 8 pada goodwill sebesar 40. Jurnal ini untuk menghapus goodwill. Selanjutnya yaitu ada kas sebesar 200 pada piutang usaha sebesar 200. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan piutang. Kemudian yaitu ada kas sebesar 200 pada persediaan sebesar 160, debt capital sebesar 20, CAN capital sebesar 12, REN capital sebesar 8. Jurnal ini untuk mencatat penjualan barang persediaan dengan keuntungan. Kemudian yaitu ada utang dagang sebesar 300, utang wesel sebesar 200 pada kas sebesar 500. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran utang non-mitra. Kemudian untuk jurnal terakhir pada bulan Januari terdapat loan from CAN sebesar 20, CAN capital sebesar 100 pada kas sebesar 120. Jurnal ini untuk mencatat pembagian kas kepada CAN. Selanjutnya yaitu terdapat laporan likuidasi kerjasama debt, CAN, dan REN untuk periode 1 Januari 2017 hingga 1 Februari 2017. Jadi untuk saldo awal ini sesuai dengan neraca di slide sebelumnya. Kemudian karena sudah tertera jurnal-jurnal untuk likuidasi bulan Januari, maka dalam laporannya kita sesuaikan seperti offset REN loan sebesar min 40%. Karena letak loan to rent sebesar 40% pada jurnal ini dikredit. Kemudian untuk rent capital sebesar minus 40 karena
kepemilikannya adalah milik Ren, maka Ren juga dikurangi. Selanjutnya yaitu adalah write-off of goodwill. Non-cash asetnya ini berkurang 40% karena goodwill dihapus. Kemudian untuk goodwill untuk masing-masing kepemilikan, debt memiliki 50%, maka goodwill-nya 20. Ken memiliki 30%, maka goodwill-nya 12. Kemudian Ren memiliki 20%, maka goodwill-nya 8. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu maka saldo pradistribusi 31 Januari itu kas sebesar 640, non-cash aset sebesar 720, priority liabilitas sebesar 50, kepemilikan debt sebesar 50% yaitu 340, Ken loan sebesar 20, 30% Ken capital sebesar 340, dan 20% Ken capital sebesar 160. Kemudian distribusi pada Januari ada kreditur mengurangi kas sebesar 500. Kemudian pada priority liabilitas juga mengurangi sebesar 500. Maka selanjutnya setelah kreditur terdapat Ken. Kas Ken ini dikurangi 120. 120 ini dari Ken loan sebesar 20 dan 100-nya dari 30% Ken capital. Maka saldo Februari pada tanggal 1 kasnya tersisa sebesar $20, aset non-kasnya sebesar $720, priority liabilitasnya 0, 50% debt capitalnya $340, Ken loan-nya 0, kemudian 30% Ken capitalnya tersisa 240, dan Ren tersisa 160. Selanjutnya yaitu angsuran pertama, jadwal pembayaran aman. Untuk ekuitas mitra 31 Januari 2017, untuk modal untuk debt capital ini sebesar 340 didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu dapat dilihat dari saldo pradistribusi 31 Januari pada laporan likuidasi. Kemudian untuk Ken juga sama. Ken ini 360 dari Ken loan sebesar 20 ditambah Ken capital sebesar 340, maka jadilah $360. Kemudian yaitu ada Ren capital sebesar 160 juga sesuai dengan laporan likuidasi. Selanjutnya yaitu ada possible loss on non-cash asset. Possible loss-nya sebesar 720. 720 ini dari non-cash asset sebesar 720 pada laporan likuidasi. Kemudian karena kepemilikan masing-masing berbeda, maka debt kepemilikan 50% menghasilkan possible loss on non-cash asset sebesar 360, min 360 karena kepemilikannya 50%. 720 dikali 50% sama dengan 360. Ken juga sama. 720 dikali 30% sama dengan 216. Ren 720 dikali 20% sama dengan 144. Maka partner ekuitas Januari pada 31 Januari ini dikurangi dengan possible loss on non-cash asset pada masing-masing kepemilikan. Maka hasilnya yaitu untuk debt sama dengan min 20, untuk Ken sebesar 144, untuk Ren sebesar 16. Kemudian ada possible loss on contingency. Jadi possible loss-nya itu sebesar 20. Sesuai dengan perhitungan sebelumnya, ini juga perhitungannya sesuai kepemilikan masing-masing. Jika debt 50%, maka debt sama dengan 20 dikali 50% sama dengan 10. Ken 20 dikali 30 sama dengan 6. Kemudian Ren 20 dikali 20% sama dengan 4. Maka hasilnya yaitu untuk debt sebesar min 30, untuk Ken 138, dan untuk Ren sebesar 12. Selanjutnya yaitu possible loss from debt, debit balance alokasi 60 banding 40. Maka untuk Ken sebesar 18, untuk Ren sebesar 12. Maka sisanya yaitu debt habis 0, kemudian Ken yaitu $120, dan Ren habis atau 0. Kemudian yaitu untuk jurnal pada bulan Februari pada saat likuidasi, yang pertama yaitu ada kas sebesar 60, debt capital sebesar 10, Ken capital sebesar 6, Ren capital sebesar 4, pada peralatan sebesar 80. Jurnal ini untuk mencatat penjualan peralatan dengan kerugian sebesar $20.000. Kemudian yaitu
kas sebesar 180, debt capital sebesar 30, can capital sebesar 18, rent capital sebesar 12, pada persediaan sebesar 240. Jurnal ini untuk mencatat penjualan barang persediaan yang tersisa dengan harga kerugian sebesar $60.000. Kemudian yaitu debt capital sebesar 2, can capital sebesar 1,2, rent capital sebesar 0,8, pada kas sebesar 4. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran beban likuidasi, selanjutnya yaitu debt capital sebesar 4, can capital sebesar 2,4, rent capital sebesar 1,6, pada utang usaha sebesar 8. Jurnal ini untuk mencatat identifikasi liabilitas yang belum dicatat. Kemudian yaitu utang usaha pada kas sebesar 8. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran utang usaha. Kemudian yaitu debt capital sebesar 84, can capital sebesar 86,4, dan rent capital sebesar 57,6, pada kas sebesar 228. Jurnal ini untuk mencatat pembagian kas kepada mitra. Selanjutnya yaitu jurnal untuk likuidasi bulan Maret dan April. Untuk bulan Maret dan April ini, proses likuidasi kemitraan debt, can, dan rent telah mencapai tahap di mana saldo modal mitra telah disesuaikan dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian masing-masing. Jurnalnya pada bulan Maret yaitu kas sebesar 150, pada debt capital sebesar 25, can capital sebesar 15, rent capital sebesar 10, dan tanah sebesar 100. Jurnal ini untuk mencatat penjualan tanah dengan keuntungan sebesar $50.000. Kemudian yaitu ada debt capital sebesar 2,5, can capital sebesar 1,5, rent capital sebesar 1, pada kas sebesar 5. Untuk mencatat pembayaran beban likuidasi, selanjutnya yaitu debt capital sebesar 72,5, can capital sebesar 43,5, dan rent capital sebesar 29, pada kas sebesar 145. Jurnal ini untuk mencatat distribusi kas kepada mitra pada bulan Maret. Untuk jurnal bulan April yang pertama yaitu kas sebesar 150, kemudian debt capital sebesar 35, can capital sebesar 21, rent capital sebesar 14, pada peralatan sebesar 220. Jurnal ini untuk mencatat penjualan sisa peralatan dengan kerugian sebesar $70.000. Selanjutnya yaitu debt capital sebesar 40, can capital sebesar 24, dan rent capital sebesar 16, pada piutang usaha sebesar 80. Jurnal ini untuk mencatat penghapusan piutang yang tersisa. Untuk jurnal terakhir di bulan April, yaitu ada debt capital sebesar 85, can capital sebesar 51, dan rent capital sebesar 34, pada kas sebesar 170. Jurnal ini untuk mencatat pembagian kas kepada mitra dalam likuidasi akhir. Selanjutnya yaitu laporan likuidasi pada periode 1 Januari 2017 hingga 1 Maret 2017. Jadi pada laporan sebelumnya kita hanya sampai pada saldo 1 Februari 2017. Karena laporan ini sampai Maret, maka laporannya pun bertambah, perhitungannya pun bertambah. Seperti terdapat penjualan peralatan, kas bertambah 60, aset non-kas berkurang 80, debt capital berkurang 10, can capital berkurang 6, dan rent berkurang 4. Nominal-nominal ini terdapat dalam jurnal pada bulan Maret. Kemudian yaitu penjualan barang persediaan, kas bertambah 180, aset non-kas berkurang 240, debt capital berkurang 30, can capital berkurang 18, dan rent berkurang 12. Selanjutnya yaitu biaya likuidasi, kas berkurang 4 karena membayar biaya likuidasi. Kemudian debt capital berkurang 2, kemudian can capital berkurang 1,2, dan rent berkurang 0,8. Maka kemudian ada tanggung jawab yang ditemukan atau liability discovered. Di priority liabilitas bertambah 8, debt capital berkurang 4, can capital berkurang 2,4, dan rent capital berkurang 1,6. Maka saldo pradistribusi 28 Februari yaitu pada kas sebesar 256, aset non-kas sebesar 400, priority liabilitas sebesar 8,
debt capital sebesar 294, can capital sebesar 212,4, dan rent sebesar 141,6. Kemudian terdapat distribusi pada Februari. Untuk kreditur berkurang sebesar 8. Kemudian untuk prioritas liabilitas ini berkurang 8. Untuk mitra, kasnya berkurang 228. Kemudian untuk debt capital berkurang 84, untuk can capital berkurang 86,4, dan untuk rent berkurang 57,6. Maka saldo pada 1 Maret 2017 yaitu sebesar untuk kas $20, untuk aset non-kas sebesar $400, untuk priority liabilitas 0, kemudian untuk debt capital sebesar $210, can sebesar $126, dan rent sebesar $84. Kemudian yaitu untuk angsuran kedua, jadwal pembayaran aman untuk 28 Februari 2017. Ada ekuitas mitra 28 Februari 2017, debt capital sebesar 294, sesuai dengan laporan likuidasi di samping pada saldo pra distribusi 28 Februari, yaitu sebesar 294. Kemudian can juga sebesar 212,4, sesuai juga dengan laporan likuidasi. Kemudian yaitu untuk rent sebesar 141,6. Lalu terdapat possible loss on non-cash asset sebesar 400. Kemudian karena debt kepemilikannya sebesar 50%, maka dikurangi 200. Kemudian untuk can kepemilikannya sebesar 30%, maka can dikurangi 120. Untuk rent kepemilikannya 20%, maka dikurangi 80. Maka hasilnya yaitu untuk debt sebesar 94, untuk can 92,4, dan untuk rent sebesar 61,6. Selanjutnya yaitu ada kerugian potensial akibat keadaan darurat atau seperti kas yang ditahan. Jadi terdapat nominal kerugian memungkinkan yaitu 20. Kemudian karena kepemilikan masing-masing berbeda, untuk debt ini dikurangi 10, untuk can dikurangi 6, dan untuk rent dikurangi 4. Maka hasilnya yaitu untuk debt sebesar $84, untuk can $86,4, dan untuk rent capital sebesar $57,6. Baik, selanjutnya yaitu laporan akhir likuidasi untuk periode 1 Januari 2017 hingga 30 April 2017. Karena di slide sebelumnya laporannya hanya sampai pada saldo pada 1 Maret, sekarang karena ini adalah laporan akhir, maka saldo April akan dihitung juga. Seperti penjualan tanah, pada kas bertambah 150, pada aset non-kas berkurang 100. Kemudian sesuai kepemilikan masing-masing, untuk debt bertambah 25, untuk can bertambah 15, dan untuk rent bertambah 10. Kemudian ada beban likuidasi, untuk kasnya berkurang 5. Untuk aset non-kasnya tidak terpengaruh, untuk debt dikurangi 2,5, untuk can dikurangi 1,5, dan untuk rent dikurangi 1. Maka saldo sebelum distribusi 31 Maret untuk kasnya yaitu sebesar 165, untuk aset non-kasnya sebesar 300, untuk debt sebesar 232,5, untuk can sebesar 139,5, dan untuk rent sebesar 93. Kemudian distribusi Maret dengan perbandingan 50 banding 30 banding 20. Untuk kas dikurangi 145, untuk aset non-kas tidak terpengaruh, untuk debt dikurangi 72,5, untuk can dikurangi 43,5, dan untuk rent dikurangi 29. Maka saldo pada 1 April yaitu kasnya sebesar 20, untuk aset non-kasnya sebesar 300, untuk debt sebesar 160, untuk can sebesar 96, dan untuk rent sebesar 64. Kemudian terdapat penjualan peralatan, kasnya bertambah 150, untuk aset non-kasnya non-tunai, untuk aset non-kasnya itu dikurangi 220, kemudian untuk debt dikurangi 35, untuk can dikurangi 21, untuk rent dikurangi 14. Kemudian ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini aset non-kasnya itu berkurang 80, untuk debt berkurang 40, untuk cash berkurang 24, dan untuk rent berkurang 16. Maka saldo sebelum distribusi 30 April untuk kasnya itu sebesar 170, untuk aset non-kasnya ini habis atau 0, untuk
debt sebesar 85, untuk Ken sebesar 51, untuk Ren sebesar 34. Maka pada distribusi April ini terdapat perbandingan 50 banding 30 banding 20. Maka kasnya ini berkurang 170, debt berkurang 85, Ken berkurang 51, dan Ren berkurang 34. Maka likuidasi selesai pada 30 April dengan ditandai semua yang dimiliki perusahaan termasuk kas, kemudian aset non-kas, kepemilikan yang dimiliki debt, Ken dan Ren sama-sama nol atau habis. Nah, selanjutnya ada cash distribution plans, yaitu dalam likuidasi partnership ini dibuat untuk memastikan pembagian kas dilakukan secara adil. Penyusunannya melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu ada membuat vulnerability ranking untuk menentukan siapa partner yang paling rentan kehilangan ekuitas. Yang kedua, membuat jadwal asumsi loss absorption, yaitu simulasi pembebanan rugi berdasarkan ranking kerentanan tadi. Ketiga, dari jadwal tersebut disusun cash distribution plan yang nantinya menjadi pedoman pembagian kas kepada partner. Dengan cara ini, setiap partner bisa mengetahui kapan dan berapa kemungkinan mereka menerima kembali modalnya saat likuidasi. Nah, yang pertama itu ada vulnerability ranking. Jadi dari data itu, pada awal likuidasi, Deb, Ken, dan Ren memiliki modal masing-masing $340.000, $340.000, dan $200.000 secara berurutan. Namun ekuitas mereka berbeda, yaitu Deb pada angka $340.000, sementara Ken $360.000, dan Ren $160.000. Lalu untuk menghitung kerentanan, untuk menghitung kerentanannya, yaitu ekuitas dibagi dengan rasio laba rugi masing-masing. Untuk Deb, ekuitas sebesar 340.000 dibagi dengan rasio kepemilikannya atau persentase partnership-nya sebesar 50%, hasilnya yaitu $680.000, yang artinya Deb akan habis ekuitasnya jika partnership menderita rugi sebesar $680.000. Sementara untuk Ken, ekuitasnya tadi 360.000 dibagi dengan 30%, hasilnya sama dengan 1,2 juta dolar. Jadi, Ken bisa menanggung kerugian sebesar 1,2 juta dolar sebelum ekuitasnya habis. Sementara untuk Ren, yang ekuitasnya 160.000 dolar akan dibagi dengan 20%, di mana hasilnya adalah 800.000 dolar. Dari sini terlihat bahwa debt merupakan yang paling rentan karena habisnya pada rugi 680.000. Kemudian Ren habis pada rugi 800.000 dolar, sedangkan Ken merupakan yang paling kuat dengan batas rentan yaitu 1,2 juta dolar. Lalu pada tahap kedua itu ada asumsi loss absorption. Jadi setelah ranking ditentukan, langkah kedua adalah membuat assumption loss absorption. Yang pertama, kita itu harus mengeliminasi debt karena ekuitasnya akan habis dengan kerugian 680.000. Setelah debt dianggap habis, rugi berikutnya akan dibagi kepada Ken dan Ren dengan rasio 60 dibanding 40. Equity Ren yang tersisa hanya 24.000 dolar, sehingga akan habis jika partnership menderita kerugian sebesar 60.000 dolar, yaitu 24.000 dibagi dengan 40%. Setelah Ren habis, Ken memiliki ekuitas sisa sebesar 120.000. Jadi jadwal assumes loss absorption menunjukkan urutan bahwa Deb akan habis duluan, lalu berlanjut ke Ren, dan yang paling terakhir adalah Ken dengan sisa 120.000 dolar. Tahap yang terakhir adalah cash distribution plan. Dari jadwal assume loss absorption, kita akan menyusun cash distribution plan. Prinsipnya, kas pertama kali digunakan untuk melunasi kreditor non-partner. Setelah itu, saldo modal dan pinjaman partner diseimbangkan dengan pembebanan rugi sesuai perhitungan sebelumnya. Barulah sisa kas dapat dibagikan ke partner. Dan pada kasus ini, Ken memiliki posisi paling kuat sehingga dia berhak untuk menerima 120.000 pertama yang dibagikan kepada partner. Setelah
Ken terpenuhi, giliran Ren yang menerima kas, dan terakhir adalah debt. Dengan rencana ini, setiap partner bisa mengetahui sejak awal kapan mereka akan menerima pembagian kas dalam proses likuidasi. Selanjutnya ada Cash Distribution Schedule. Jadi rencana distribusi kas ini dapat diuji dengan skenario pembagian bertahap. Misalnya, partnership mendapatkan kas 2 kali yaitu $550.000 pada tahap pertama dan $250.000 pada tahap kedua. Pada tahap pertama ini, dari $550.000 sebanyak $500.000 akan dibayarkan kepada kreditor sebagai prioritas. Sisa sebesar $50.000 dibagikan kepada Ken karena Ken adalah partner pertama yang berhak menerima distribusi tadi. Lalu pada tahap kedua sebesar $250.000, Ken menerima sisa haknya $70.000. Jadi $70.000 ini didapat dari 120 dikurangi 50 karena 50-nya tadi sudah dibayarkan. Sehingga totalnya menjadi $120.000 sesuai cash distribution plan-nya. Sisa $180.000 akan diberikan kepada Ren. Dengan demikian, jadwal distribusi kas ini sejalan dengan rencana pembagian yang telah ditentukan pada sebelumnya. Yang terakhir ada insolve partner and partnership. Selain kasus normal, partnership juga bisa mengalami insolvency, yaitu ketika kas hasil likuidasi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang kreditor. Dalam kondisi ini, menurut UPA, partner wajib menutup kekurangan tersebut dengan dana pribadi sesuai porsi tanggung jawabnya. Bahkan, jika ada partner yang insolvent atau tidak mampu membayar, partner lain tetap berkewajiban untuk menanggung bagiannya. Sebagai contoh, Rick, Fab, dan Cat adalah partner yang berbagi laba secara rata atau equally, dan partnership mereka memiliki utang sebesar $90.000. Dengan ketentuan itu, masing-masing partner harus menyumbang $30.000 dari dana pribadi untuk melunasi utang. Jika kreditor memiliki untuk menagih seluruh $90.000 ke Rick, maka Rick harus membayar penuh, tetapi kemudian bisa mengklaim kontribusi masing-masing $30.000 dari Fab dan Cat. Jadi, meskipun cara penagihannya bisa berbeda, kewajiban akhir tetap terbagi rata sesuai ketentuan masing-masing. Jadi 90.000 itu dibagi 3, Rick 30.000, Fab 30.000, dan Cat 30.000. Hal ini karena perjanjian partnership mereka adalah equally untuk pembagian laba ataupun ruginya. Jadi harus dibagi sama rata. Berbeda halnya jika ada rasio yang berbeda di setiap sekutu atau partner. Jadi ketika sekutu memiliki rasio yang berbeda-beda, maka penanggungan utang yang mereka tanggung itu akan sesuai dengan rasio mereka, begitu. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang partnership liquidation. Semoga penjelasan yang kami jelaskan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.